Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih dan Solihah hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya, bagaimana juga dengan kabarnya puasa kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, hari ini, hari Jumat, 23 April 2021, seperti biasa, kita akan belajar matematika. Belajar apa ya hari ini? Jadi kita akan belajar pengukuran panjang benda. Sudah siap? Nah, tapi sebelum mulai pelajaran hari ini, selalu Ustazah ingatkan adab-adab sebelum belajar atau adab-adab ketika belajar. Yang pertama ada niat. Jadi pastikan kalian luruskan niat kalian dalam belajar lillahi ta'ala karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji atau yang lainnya, bukan karena ingin dibanggakan yang lainnya. Yang kedua adalah bersuci. Jadi pastikan ketika akan belajar, ketika hendak belajar, kalian sudah bersuci, sudah mandi, sudah wudhu ya nak ya. Yang ketiga ada duduk solih. Jadi pastikan mulai sekarang kalian duduk solih, duduk rapi, kakinya dilipat, tangannya dilipat, memperhatikan dengan baik. Dan yang keempat ada sungguh-sungguh. Jadi seperti yang selalu Ustazah sampaikan, ketika kalian mengerjakan apapun harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sepenuh hati. Nah, kalau kalian tadi belum berdoa, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Silahkan videonya di-pause dan berdoa. Oke, sudah siap ya? Sudah berdoa kan? Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada pensil yang masih baru dan pensil yang sudah lama digunakan. Jadi pensil yang masih baru dan belum diraut berbeda dengan pensil lama yang sudah sering dipakai. Ya kan? Terus kita lihat, ini ada gambar apa ini nak? Gambar mentimun. Nah, timun yang masih muda berbeda dengan timun yang sudah tua. Kemudian ini juga ada pohon kelapa. Pohon kelapa muda berbeda juga dengan pohon kelapa yang sudah tua. Apa sih yang berbeda? Apa ya kira-kira yang berbeda? Dari pensil yang masih baru dengan pensil yang sudah lama, kemudian timun yang masih muda dan timun yang sudah tua dengan pohon kelapa yang masih muda dan pohon kelapa yang sudah tua, apa ya yang berbeda? Yaps, ukuran mereka berbeda, panjang mereka berbeda, tinggi mereka juga berbeda. Nah, hari ini kita akan mempelajari panjang, tinggi, jarak, dan bagaimana cara mengukurnya. Oke, yang pertama, panjang dan pendek. Pernahkah kamu berkunjung ke kebun binatang? Seperti ini? Pernahkah? Ini adalah gambar kebun binatang yang ada di Surabaya. Atau pernahkah juga kalian melihat video-video tentang hewan-hewan? Pernah ya? Nah, ada banyak sekali binatang yang beraneka ragam jenisnya. Di kebun binatang atau di video-video tentang binatang, ada banyak sekali binatang dengan aneka ragam jenisnya. Ada jerapah, monyet, badak, singa, dan banyak lainnya. Nah, binatang
Ada yang panjang seperti ular, ada pula yang pendek seperti kura-kura. Iya kan? Ada binatang berhidung panjang seperti gajah, ada pula yang hidungnya agak pendek seperti monyet. Bahkan satu jenis binatang pun berbeda-beda. Misalnya ada kucing yang dia ekornya panjang dan ada pula kucing yang berekor pendek. Nah, coba simak. Coba diperhatikan, ini adalah gambar jerapah. Kemudian ada badak. Jerapah, leher jerapah panjang. Iya kan? Lehernya panjang. Kemudian yang badak. Leher badak panjang atau pendek? Betul, leher badak adalah pendek. Nah, kemudian yang ini. Ada penggaris dan ada penghapus. Penggaris dia penggaris panjang. Sedangkan penghapus dia pendek. Wah, mudah sekali kan membedakan panjang dan pendek. Nah, sekarang Ustazah beri contoh lagi ya. Ada kambing dan ada ayam. Kaki kambing itu titik-titik. Apakah kaki kambing itu pendek atau panjang? Menurut kalian kaki kambing itu panjang atau pendek? Jawabannya adalah yaps, betul sekali. Kaki kambing itu panjang. Kemudian yang kedua, kaki ayam itu titik-titik. Kaki ayam panjang atau pendek ya? Apa jawabanmu? Iya, benar sekali. Kaki ayam pendek. Nah, kita lanjut ya. Ini ada apa ini? Kereta api dan juga ada mobil. Kereta api itu titik-titik. Kalian sudah sering ya melihat kereta api? Sudah pernah ya? Kereta api itu panjang atau pendek? Yaps, betul sekali. Kereta api itu adalah panjang. Dan selanjutnya, mobil itu titik-titik. Jawabannya adalah mobil itu pendek. Masya Allah. Pintar sekali anak Ustazah. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, nanti langsung ya ditanyakan kepada Ustazah. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ada tinggi dan rendah. Kalau tadi kita sudah belajar tentang panjang dan pendek. Jadi selain panjang dan pendek, ada ukuran lain, yaitu tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah diukur dari atas ke bawah atau dari sebaliknya, dari bawah ke atas. Nah, pernah nggak sih kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Sekarang ada contoh. Ada kursi dan ada meja. Kursi itu titik-titik. Tinggi atau rendah ya? Jawabannya adalah yaps, betul sekali. Kursi itu rendah. Selanjutnya ada meja itu titik-titik. Kalau meja kira-kira tinggi atau rendah ya? Yaps, betul sekali. Meja itu tinggi. Nah, mudah sekali bukan? Ustazah ada contoh lagi. Nah, ini ada Hisham. Hisham itu titik-titik. Apakah Hisham tinggi atau rendah? Yap, Hisham itu tinggi. Dan Rania itu titik-titik.
Rania itu rendah. Sip. Kita lanjut ya. Nah, sudah bisa belum membedakan tinggi dan rendah? Sudah? Coba, mari kita coba lagi. Nah, ada rumput dan ada pohon. Rumput itu titik-titik. Rumput kira-kira tinggi atau rendah? Iya, betul sekali nak. Rumput itu rendah. Kemudian yang selanjutnya, ada pohon. Pohon itu titik-titik. Apakah pohon itu tinggi atau rendah? Betul, pohon itu tinggi. Nah, lagi ya contohnya. Ada gubuk dan ada gedung. Gubuk itu titik-titik. Tinggi atau rendah? Ayo coba tebak. Iya, betul. Gubuk itu rendah. Dan gedung itu, ayo cepat jawab. Iya nak, gedung itu tinggi. Masya Allah, hebat sekali nak. Kita coba lanjut lagi. Jarak, jauh, dan dekat. Alhamdulillah, kita tadi sudah mempelajari panjang dan pendek, juga sudah tinggi dan rendah. Nah, sekarang kita akan mempelajari jauh dan dekat. Jauh dan dekat, dia menyatakan jarak. Suatu tempat dikatakan jauh jika berjarak lebih panjang, dan suatu tempat dikatakan dekat apabila berjarak lebih pendek. Sekarang coba kalian perhatikan. Ada rumah, masjid, dan sekolah. Kira-kira jaraknya bagaimana ya? Mari kita lihat. Sip. Nah, ini adalah jarak antara rumah dengan masjid. Segini ya, yang Ustazah kasih tanda merah. Merah, merah. Yang Ustazah tunjuk dengan tanda merah. Kemudian, jarak rumah ke sekolah. Wow. Jaraknya segini ya. Dari ini ke sini. Jadi kira-kira bagaimana jaraknya? Jarak dari rumah ke masjid lebih pendek. Ya, lebih pendek. Panahnya lebih pendek. Maka masjid dekat. Kemudian, jarak dari rumah ke sekolah lebih panjang. Maka sekolah jauh. Bisa ya, jadi dari rumah ini, dari rumah ke masjid dia jaraknya adalah dekat, dan dari rumah ini ke sekolah dia adalah berjarak jauh. Wah, mudah sekali. Nah, mari kita coba lagi. Ini ada sebuah kamar. Bagaimana jarak dipan dengan jendela? Jarak dipan ini dengan jendela jauh atau dekat? Iya, jaraknya adalah dekat. Karena jaraknya segini. Seret. Kemudian, jarak dipan dengan lemari jauh atau dekat? Yap, betul sekali. Jaraknya adalah jauh. Karena jaraknya adalah segini. Seret.
jauh ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari jauh dan dekat. Kalau kalian ditanya seberapa jauh jaraknya atau seberapa dekat jaraknya, bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa melakukan pengukuran, yaitu dengan membandingkan jarak dengan alat ukur. Nah, perhatikan contoh-contoh cara mengukur jarak berikut ya. Yang pertama, mengukur dengan jengkal. Kalian bisa mengukur dengan jengkal. Nah, ini ada meja. Jadi, ustadzah sedang mengukur meja dengan jengkal. Kemudian, yang kedua, selain tadi menggunakan jengkal, bisa juga dengan menggunakan depa. Nah, jadi depa adalah dengan kalian merentangkan kedua tangan kalian. Misalnya kalian akan mengukur papan tulis, berarti kalian merentangkan tangan kalian di papan tulis. Berarti ketika tangan direntangkan itu adalah namanya satu depa. Kemudian yang ketiga, kalian juga bisa dengan menggunakan telapak kaki. Seperti contoh ini. Ada gambar mengukur dengan telapak kaki. Jadi ini telapak kakinya. Nah, kalau tadi ya sudah dengan menggunakan jengkal. Kalau jengkal itu dengan jari atau dengan telapak tangan, dengan jari tangan. Kemudian menggunakan depa atau dengan perentangkan tangan, kemudian dengan telapak kaki. Kalian juga bisa dengan menggunakan langkah. Nah, seperti ini contohnya. Dengan melangkahkan kaki. Dihitung berapa langkah kira-kira jaraknya. Contoh, mari kita coba mengukur. Nah, kira-kira meja ini berapa jengkal ya jaraknya? Menurut kalian berapa? Oke, mari kita lihat. Yang ini yang sudah ada adalah 1 jengkal. Kemudian 2 jengkal. Dan yang selanjutnya ada 3 jengkal. Berarti panjangnya meja ini adalah 3 jengkal. Wah, mudah sekali. Nah, mudah sekali bukan? Apakah masih ada yang dibingungkan? Jika ada, boleh sekali. Harus malahan ditanyakan kepada ustazah ya. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan. Ayo berlatih 7, ayo berlatih 8, dan ayo berlatih 9 yang ada di buku paket ya. Jika sudah, silahkan difoto dan dikirimkan kepada ustazah masing-masing. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan lupa juga sholat 5 waktu. Terus diperbanyak ibadahnya selama apalagi di bulan suci Ramadan ini. Jangan lupa juga tetap membantu orang tua. Sekian dari ustazah. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.